Pagi bagi kita semua, di sini kami dari kelompok 6 yang beranggotakan Vincent Simbolon, Hasti Audrey Margaret Butar-Butar, Egi Oktari Sukatendel, Mesia De Putri. Di sini kami akan membahas tentang fungsi perencanaan dan pengambilan keputusan. Fungsi perencanaan. Pengertian fungsi perencanaan ada 3, yaitu dari sisi proses, dari sisi fungsi manajemen, dan dari sisi pengambilan keputusan. Dari sisi proses, fungsi perencanaan adalah proses dasar yang digunakan untuk memilih tujuan dan menentukan bagaimana tujuan tersebut akan dicapai. Dari sisi fungsi manajemen, perencanaan adalah fungsi di mana pimpinan menggunakan pengaruh atas wewenangnya untuk menentukan atau mengubah tujuan dan kegiatan organisasi. Dari sisi pengambilan keputusan, perencanaan merupakan pengambilan keputusan untuk jangka waktu yang panjang atau yang akan datang mengenai apa yang akan dilakukan, bagaimana melakukannya, bila mana dan siapa yang melakukannya, di mana keputusan yang diambil belum tentu sesuai, hingga implementasi perencanaan tersebut dibuktikan di kemudian hari. Perencanaan akan menghasilkan upaya untuk meraih sesuatu dengan cara yang lebih terorganisasi. Perusahaan yang tidak menjalankan perencanaan sangat mungkin untuk mengalami konflik kepentingan, pemborosan sumber daya, dan ketidakberhasilan dalam pencapaian tujuan. Karena bagian-bagian dari organisasi bekerja secara sendiri tanpa ada koordinasi yang jelas dan terarah. B. Perencanaan sebagai minimalisasi ketidakpastian. Ketidakpastian inilah yang dicoba diminimalkan melalui kegiatan perencanaan. Dengan adanya perencanaan, diharapkan ketidakpastian yang mungkin tidak terjadi di masa yang akan datang dapat diantisipasi jauh-jauh hari. C. Perencanaan sebagai minimalisasi pemborosan sumber daya. Perencanaan berfungsi sebagai minimalisasi pemborosan sumber daya organisasi yang digunakan. Dengan demikian, pemborosan yang terkait dengan penggunaan sumber daya yang dimiliki perusahaan akan bisa diminimalkan sehingga tingkat efisiensi dari perusahaan jadi meningkat. D. Perencanaan sebagai penetapan standar dalam pengawasan kualitas. Dalam pengawasan, perusahaan membandingkan antara tujuan yang ingin dicapai dengan realisasi di lapangan, mengevaluasi penyimpangan-penyimpangan yang mungkin terjadi. Pengambilan keputusan. Pengertian pengambilan keputusan menurut G. Reason, pengambilan keputusan dapat dianggap sebagai suatu hasil atau keluaran dari proses mental atau kognitif yang membawa pada pemilihan salah satu jalur tindakan di antara beberapa alternatif yang tersedia. Menurut G.R. Terry, mengemukakan bahwa pengambilan keputusan adalah sebagai pemilihan yang didasarkan kriteria tertentu atas 2 atau lebih alternatif yang mungkin lainnya. Menurut Peshagian, mendefinisikan pengambilan keputusan adalah suatu pendekatan sistematis terhadap suatu masalah, pengambilan fakta dan data penelitian yang matang atas alternatif dan tindakan. Dasar-dasar pengambilan keputusan. Yang pertama, intuisi. Keputusan yang diambil berdasarkan intuisi atau perasaan lebih bersifat objektif, yaitu mudah terkena sugesti, pengaruh luar, dan faktor kejiwaan. Sifat subjektif dari keputusan intuisi. Yang kedua, pengalaman. Dalam hal tersebut, pengalaman memang dapat dijadikan pedoman penyelesaian masalah keputusan yang berdasarkan pengalaman sangat bermanfaat bagi pengetahuan praktis. Yang ketiga, fakta. Keputusan yang berdasarkan sejumlah fakta, data atau informasi yang cukup merupakan keputusan yang baik dan solid. Namun untuk mendapatkan informasi yang cukup itu sangat sulit. Yang keempat, wewenang. Keputusan berdasarkan pada wewenang semata-mata akan menimbulkan sifat rutin dan mengasosiasikan dengan praktik diktatorial. Keputusan tersebut berdasarkan wewenang kadangkala oleh pembuat keputusan sering melewatkan permasalahan yang seharusnya dipecahkan justru menjadi kabur atau kurang jelas. Rasional. Keputusan yang bersifat rasional berkaitan dengan daya guna. Masalah-masalah yang dihadapi merupakan masalah yang memerlukan pemecahan rasional. Keputusan yang dibuat berdasarkan pertimbangan rasional lebih bersifat objektif. Dalam masyarakat, keputusan yang rasional dapat diukur apabila kepuasan optimal masyarakat dapat terlaksana dalam batas-batas nilai masyarakat yang diakui saat ini. Kesimpulannya, dalam perencanaan merupakan tahapan paling penting dari suatu fungsi manajemen, terutama dalam menghadapi lingkungan eksternal yang berupa dinamis. Dalam era globalisasi, perencanaan harus lebih mengandalkan prosedur yang rasional dan sistematis, bukan hanya intuisi dugaan. Dalam perencanaan terdiri dari macam-macam perencanaan, yaitu perencanaan organisasi dan perencanaan kontingensi.
Perencanaan organisasi terbagi menjadi 3, yaitu perencanaan strategis, taktis, dan operasional. Dalam mengambil keputusan dan tindakan dalam berbagai bentuk organisasi, menggunakan proses dasar manajemen berupa perencanaan. Dalam sebuah perencanaan perlu memperhatikan sifat terencana yang baik untuk mendapatkan hasil yang diinginkan. Demikian yang dapat kami sampaikan. Kami ucapkan sekian dan terima kasih.